nggak dilihat. Ibu-ibu kalau gemuk, gemuk saja, tapi ingat, orang gemuk itu rawan penyakit. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu digambarkan usia 63 tahun, perutnya rata, dadanya bidang. Usia 63 tahun Kanjeng Nabi itu masih kekar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menjaga pola makan. Kalau orang gemuk biasanya rawan penyakit, baik itu darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung koroner, stroke. Makanya Kanjeng Nabi pola makannya diatur. Kan gak lucu, masa Nabi stroke? Makanya dijaga. Dulu saya zaman gemuk Pak, sering masuk angin. Dulu zaman saya gemuk, kena asam urat, kolesterol. Begitu pola makan saya atur, saya sehat, saya jarang sakit. Saya punya ajudan 3, 2 brimob, 1 kopassus. Setiap hari gantian ngawal saya. Saya tiap hari ngaji 3-4 panggung. Yang sakit ajudan saya, bukan saya. Saya dulu gemuk, dikit-dikit sakit kolesterol. Kayak ibu-ibu yang di situ, kenapa tungkaknya diselonjorke? Asam urat. Kalau ini asam urat, sana asam aurat. Ada yang kena penyakit asam urat? Ada. Mau saya kasih obatnya? Gampang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Jebol dengkule ya. Maka hati-hati. Allah memang memberikan bentuk body kepada kita, tapi Allah memerintahkan untuk menjaganya. Saya dulu Bu, usia 30 tahun, berat badan saya 108 kilo. Usia metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. 30 tahun seperti 55 tahun. Sekarang usia saya 41 tahun, tapi berat badan saya berkurang, badan saya bagus, usia metabolismenya seperti anak usia 27 tahun. Iya. Kalau Anda tidak mau olahraga, pengen badannya kokoh, gampang Pak. Makan semen 3 roda. Kokoh tak tertandingi. Makanya kalau saya beda Bu. Saya kemarin bangun pondok, ada pasir, ada bata, tidak saya kasih semen. Tapi saya bangun menggunakan cinta. Kenapa? Karena cinta itu menyatukan. Iya. Allah tidak melihat bentuknya, tapi ingat, menjaganya itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan ibu-ibu? Dikaruniai wajah yang cantik, tolong dijaga dan dirawat, jangan dirubah. Kenapa? Karena wala ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk gambarmu. Makanya wajahmu sudah cantik, yang perlu kamu lakukan hanya merawat, jangan merubah. Ada nggak yang merubah? Banyak. Yang merasa pesek dibawa ke dokter, disuntik solikin. Itu loh, suntik biar mantung namanya solikin kan? Apa Bu? Iya, silikon. Yang nyuntik namanya dokter solikin. Nggak usah dirubah. Allah kasih karunia pesek atau mancung itu sudah dengan menggunakan ukurannya Allah. Makanya kamu yang pesek tetap saja kelihatan cantik walaupun pesek. Yang mancung belum tentu kelihatan cantik. Harusnya yang dilihat itu fungsinya, bukan sempurnanya. Bagaimana fungsinya? Walaupun pesek alhamdulillah masih bisa bernapas, hidungnya masih menghadap ke bawah. Coba bayangkan kalau menghadap ke atas, udan, malah kayak talang udan. Nah, kayak mbaknya ini pesek. Ya Allah, irung kok mendelep toh yu. Disyukuri alhamdulillah. Saya malah punya keyakinan orang pesek itu panjang umur.
Kenapa? Karena ambekane ngirit. Itu yang mancung-mancung malah bisa jadi cepat mati, ambekane boros. Tur kalau pilek upile gede-gede. Saya itu punya teman Pak, disuntik di Singapura, di Panjang. Yang terjadi apa? Ternyata salah penanganan. Seumur hidup pilek ramari-mari. Kenapa? Gara-gara suntik hidung supaya mancung. Maka kamu yang pesek santai saja, saya kasih peribahasa. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Gak usah disuntik. Gus, kalau merongos boleh nggak pakai kawat gigi? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya melarang istri saya pakai kawat gigi. Kenapa? Kalau Anda pakai kawat gigi, berarti secara jujur dan sadar Anda mengakui bahwa kamu adalah orang yang merongos. Padahal ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Maka dulu zaman sekolah SD ada peribahasa, merongosong berbunyi nyaring. Oh, tong kosong, udah ganti ya. Istri saya bilang, Abah boleh nggak saya pasang kawat gigi? Nggak boleh. Kenapa Abah? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkeme. Ayo dia. Nggak usah dirubah. Ibu punya alis ditambahi pakai spidol, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau alismu kamu kerok habis kemudian tanam alis. Para suami tak kasih tahu Pak, hanya dari alis saja membuktikan bahwa laki-laki tidak bisa ngatur istri. Bagaimana tidak? Aturan Allah saja dihapus, digambari sendiri. Coba ini alisnya, ya Allah, tuh kayak galengan ya lo, ya Allah. Bapak coba Anda lihat, mereka itu kipas-kipas Pak, bukan karena sumuk, khawatir alisnya hilang. Kayak Allah alisnya kayak celurit kalau ya Allah, luntur. Nah, kesimpulannya apa? Merawat boleh, merubah jangan. Gak usah dirubah. Bagaimanapun ciptaan Allah itu orisinil lebih baik daripada ciptaan manusia. Lah sekarang aneh lagi, jangankan wajah, banyak orang pengen merubah jenis kelamin, maka ada istilah transgender. Contoh kayak dulu almarhum Dorce, sebenarnya laki-laki dirubah menjadi perempuan, aslinya titit diganti tutut. Apa itu namanya? Wantit, wanita bertitit. Sekarang yang terbaru siapa? Idolanya orang-orang sini, Lucinta Luna. Itu jamaah saya Bu, orangnya cantik, tapi begitu meluk saya businya keluar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau kayak masnya ini nggak apa-apa, rambutnya jelek dipotong, nah itu bagus. Udah gigimu walaupun merongos nggak usah kamu khawatir ya. Orang merongos itu belum kuliah sudah dapat gelar, gelarnya MSc. Merongos sak cocote ya. Ngopi dulu ya Bu, saya penasaran apakah ini kopi beneran. Saya cium sangit. Pahitnya minta ampun. Bukan gulanya kurang, kalau saya minum kopi nggak pakai gula. Kopi nggak pakai gula itu bagus untuk menjaga jantung dan metabolisme. Kalau Anda ngopi pakai gula itu nggak bagus, berpotensi kena penyakit diabetes, penyakit gula.
Seharusnya yang punya penyakit diabetes itu laki-laki apa perempuan? Harusnya paling banyak kena penyakit diabetes itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan banyak makan janji manis. Kalau laki-laki penyakitnya kencing manis, maksudnya setiap lihat yang manis pengen kencing. Kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tetapi yang dilihat apanya? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah bukan bentuk fisik dan gambarnya, melainkan yang dilihat adalah hati dan perbuatannya. Banyak orang wajahnya cantik tapi kelakuannya kayak demit, betul? Banyak orang yang wajahnya nggak cantik tapi kelakuannya baik, betul? Ayo sekarang mau ngelanang saya kita takoni, kalau anda disuruh milih calon istri, anda pilih yang mana? Cantik tapi tidak solehah apa jelek tapi solehah? Cantik tapi solehah. Pertanyaan saya, sing takon sapa? Kok jawabannya sing langka? Kan goblok. Kalau saya dulu ditanya sama Pak Kiai saya, Miftah kamu pilih mana? Calon istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kok begitu? Iya. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Kalau cewek zaman dulu murah, bedaknya cuma satu, bedak FIFA nomor 4. Kalau cewek sekarang apalagi kayak mbak-mbak penyanyi itu enggak, fresh care, skin care. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mandi sama dandannya kira-kira lebih lama mandi atau dandan? Mandinya 20 menit, dandannya 2 jam. Ngelukis alis saja 1 jam. Sekarang bentuk alis itu tergantung profesi suaminya. Iya, tergantung profesi suaminya, Pak. Beneran. Yang laki-laki tukang syuting, alisnya kayak kamera. Apa? Suaminya pekerja warteg. Ya Allah, istrinya alisnya kayak wajan, kayak gini. Ya nggak apa-apa Bu, cuman pesan saya satu ya, kalau memang kamu pengen dandan tuh niatnya adalah membahagiakan suami. Coba saya mau tanya, Anda itu mau dandan saat keluar rumah apa di dalam rumah? Berarti kamu dandan untuk suamimu atau untuk suami tetanggamu? Berarti kamu dandan untuk suami orang. Saya mau tanya, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau memang dandan itu untuk diri sendiri, silakan dandan yang cantik, alis dilukis, wajah di make up, pakai baju yang bagus, sandal jinjit, nggak usah keluar kamar. Itu berarti dandan untuk diri sendiri. Tapi faktanya kamu dandan ketika keluar rumah. Pengajian sama Gus Miftah jam 2, jam 10 sudah dandan. Kan aneh. Nanti kalau pulang kira-kira sama suaminya masuk kamar masih dandan apa enggak? Enggak.
Kalau pengajian ya Allah kudungnya diubel-ubel kayak kiye, raine dipulas, alisnya dilukis, sandalnya jinjit ngarep, baunya wangi. Begitu sampai rumah di hadapan suami, ya Allah, ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu-ibu pangkasa iki, taline kotang petel dicemiteni. Kalau di hadapan suami ini daster bolong-bolong, boyoke bekas kerokan, tali kotangnya petil siji pisan, ambune fresh care, wonge sing di ya, bojone sing di Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, disitulah kemudian kita diajarkan untuk mensyukuri semua karunia Allah. Maka kalau dipuji cantik jangan sombong, dihina jelek jangan susah, karena baik cantik maupun jelek itu ciptaannya Allah. Betul Bu? Pak, pilih mana? Ngapa ya? Coba saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira lebih awet istri cantik atau jelek? Lebih awet istri cantik apa jelek? Jelek Mas. Secantik-cantiknya istrimu kalau tua tetap menjadi jelek. Lah kalau istrimu jelek belum tua sudah jelek. Awet. Kalau cantik itu tidak awet, jelek awet. Loh, kamu punya istri cantik, mati, halah, istrimu berpotensi pindah ke laki-laki lain. Iya. Tapi kalau istri kamu jelek, mati, jangankan orang, wedhus ora gelem. Aku zizi. Coba sekarang yang masih gadis, potensi masih gadis itu lebih banyak yang jelek apa yang cantik? Yang jelek malah gadis-gadis. Lah ayu-ayu biasanya gadisnya hilang. Bener? Makanya kalau ibu merasa anaknya jelek, disyukuri, alhamdulillah, codot ora doyan. Codot sarungan, bajune batik abang. Kok panitia? Apa? Saya nggak pakai sarung. Kamu suka aku berdiri? Itulah cewek. Nah, maka syukur itu jenisnya ada 3. Berapa Bu? 3. Kan acaranya tasakuran ya. Rumahnya yang mana rumahnya? Oh, yang cat hijau itu. Oh, paling apik. Oh, paling besar. Tuan rumahnya siapa? Saya ngarannya Somad siapa? Somad. Wongnya saya ngendi ya? Kamu jangan pergi, nanti aku nggak ada yang ngamplopi. Somad karo Dewi Purnamasari. Oh, Somad kayak yang tengah kayak. Somad rene ya. Naik sini karo bojone. Nanti kalau Somad naik panggung sendiri nggak ada istrinya, hati-hati diambil sama penyanyi. Iya.
Kayaknya penyanyi ini ketawa sambil menutupi wajah, saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Pak Somad, nama panjangnya adalah Qul huwallahu ahad Allahus somad. Bisa kayak gue ya. Inilah dia pasangan selebritis tahun ini, Abdus Somad dengan istrinya Bu Som. Alise ya Allah kayak kos-kosan. Sini yuk, bener panas yuk, nanti alismu hilang yuk. Sini Somad, ini Mat, panas di situ Mat, nanti istrimu alisnya hilang Mat. Sawah sing lanang wahyu, sing wadon wahyu, sing lanang pas-pasan ya. Besok ini Pak Somad masuk surga karena bersyukur. Bersyukur karena punya istri cantik. Besok Bu Dewi Purnamasari masuk surga karena bersabar. Karena duwe bojo kayak kiye. Ayo, inyang meh takon maning. Bojo ayu sama bojo elek, ragate kathah pundi? Bojo ayu. Kalau bojo ayu itu menyesuaikan, jilbabnya menyesuaikan, bajunya menyesuaikan. Katanya apa? Biar matching. Coba kalau istri jelek, kadang-kadang jilbabnya merah, bajunya kuning, roknya ungu, sandalnya swallow. Apa? Koyokan. Poyokan. Poyokan ki apa? Oh ngejek. Oh poyokan. Ini bukan menghina, fakta. Jilbabe abang, bojone kuning, sarunge ungu, sandale swallow, siji abang siji putih, kepriye. Maka coba kita lihat, bocah iki siapa, kumisnya kayak kiye ya siapa? Bu, ini putrane, adine, kumismu menjijikan sekali. Ya kalau kayak gini kan ibarat wayang ya, kayak Kresna ya. Kalau dia tadi kayak siapa? Boleh dowo. Baladewa kok boleh dowo. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak emasnya, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Nah, syukur itu jenisnya ada berapa Bu? Syukur itu jenisnya ada 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, untungnya apa? Karena dibilang pamer, saya copot saja. Mudah-mudahan lali. Ya tangguh maning. Amplop pernah cukup begitu, ku cincin kehilangan cincin. Ya sudah, jangan tangan kiri. Ada 3. Oh sama mani. Pagi ya ini apik temen ya ini ya. Pipanya apik lucu temen ya. Deleng ya, deleng. Inyong orang rokok, inyong orang rokok. Deleng. Ini pipa model apaan? Pipa ada rodanya, ada pringsilahnya, kepri. Oh ali-ali. Saya itu nggak pernah ngerokok sama sekali dari saya kecil. Padahal bapak saya merokok, kakak saya merokok, santri saya banyak merokok.
Alhamdulillah saya tidak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu senang yang ngerokok apa tidak? Gus Miftah. Jelas kenapa? Paru-paru saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kancane nyong ngerokok kabeh kiai-kiai, malah nganggo dalil ni'matul udud ba'da dahar iki. Bapak ngerokok? Duh, bapak arane siapa? Mbah Fakhdori. Fakhdori ngerokok, makanya untune enteng ya. Alhamdulillah. Nah, syukur itu jenisnya ada 3. Tadi perintah untuk bersyukur jelas. Allah menyampaikan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pemahamannya sedikit. Iki ngapa wong tua-tua ya? Jagong wis tuwe kemenyek tungkae meletek-meletek. Oh pengen weruh, kamu nafsu sama aku ya? Mbah dibales ngomong wis tua kayak kia. Anak gajah ngombene susu, Simba ababmu mambu. Jadi begini, orang kan banyak menafsirkan ayat ini artinya apa Pak? Barang siapa bersyukur ditambah, yang kufur disiksa. Kalau saya enggak, kalau saya menafsirkan bagaimana? Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah senang, maka Allah akan tambah kesenangan itu. Contoh begini, tak kasih contoh yang paling gampang. Ini umpamanya apa namanya Bu? Jeruk. Kamu tahu Mbak bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Somat. Iya. Langsung Somat bisik-bisik karo bojone, kayak ini bajingan ya. Iya ini poyokan. Inyong nak nyamang buri ora kuat ndeleng alise bojone Somat. Gedene satong kate inyong. Sien. Guru rezekinya dari murid. Betul? Somat rezekinya dari kos-kosan, warteg. Penyanyi rezekinya dari cangkem. Mbah Mudin, kalau Mbah Mudin dengarannya apa? Lebay, rezekinya dari mana? Orang mati. Gus Miftah rezekinya dari mana? Siapa bilang dari Somat? Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kecil dititipkan melalui Somat. Iya, saya ngomong begini supaya Somat ora kelalen. Tambah ya, kan bersyukur ditambah. Saya bersyukur dikasih Somat, berarti ditambahi sama Somat. Nah, Allah itu sudah kasih rezeki. Allah hanya minta satu, kamu terima kasih sama aku, kata Allah. Kan kita itu lucu, begitu banyak rezeki yang diberikan oleh Allah,
bahkan lisan sekalipun berat mengucapkan kalimat hamdalah. Maka diingatkan, alhamdulillah itu artinya bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah. Coba kamu kerja dikasih sama bosmu THR, itu terima kasihnya sampai jungkel-jungkel matur nuwun. Padahal Allah setiap saat, setiap detik memberi rezeki. Cuman salahnya kita itu satu, menganggap rezeki itu hanya uang. Padahal rezeki itu bentuknya tidak harus uang. Termasuk hidung yang masih bisa bernapas itu rezeki. Betul? Mulut yang enak untuk mengunyah itu rezeki. Padahal semua itu tidak pernah kita bayar kepada Allah kecuali alhamdulillah. Loh, kalau Allah nyabur sedikit kenikmatannya, Bu, mantenannya rumpamane rabi, bojone wayu, kamare wapi, kasure kandel, malam pertama udunen. Akhirnya orang fokus karo kelon tapi ngurusi udun. Kudune tapi aduh. Jadi Pak Fadari pengalamannya inyong. Coba, yang Allah ciptakan itu sempurna apa tidak? Sempurna, karena Allah maha sempurna. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri bahkan dengan hamdalah saja, Allah cabut sedikit saja, gak enak, Bu. Punya mata memandang enak, tahu-tahu kelilipan, rasanya tidak nyaman. Gini apa mboten? Tanggane inyong kelilipan mati, padahal hanya kelilipan pasir, mati. Kenapa? Kelilipan pasir sak treke. Jenenge kelilipan apa kurugan ya? Maka kondisi hari ini kita, baik Pak Somad yang dikarunia rumah baru, kos-kosan baru, Pak Somadnya bersyukur, kita yang ikut hadir melihat kenikmatan Pak Somad juga ikut bersyukur. Tapi celakanya di antara kita salah, kalau ada orang punya nikmat tidak ikut bersyukur, jatuhnya iri. Betul? Penyakitnya namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jenenge siapa? Fadhari. Ngarang bahaya. Bu, kalau tetangganya dapat nikmat ikut bersyukur apa enggak? Kalau tetangganya susah ikut bantu apa nyukurin? Kita nggak boleh. Pak Somad rezekinya melalui warteg, Anda rezekinya melalui jalan yang lain. Yang jelas apa? Manusia punya rezeki masing-masing. Banyak orang nggak punya gaji tapi punya rezeki. Ibu pengajian di sini nggak pakai iuran, ndeleng yang ganteng, rezeki. Oh bukan rezeki? Oke, aku nggak lihat kamu, aku lihat sana aja. Rezeki apa bukan? Oke, aku lihat kamu. Rezeki apa bukan? Telat. Apa Bu? Sudah duduk lihat nyaman, kiainya disuruh berdiri, itu namanya kufur nikmat. Hati-hati kena azab ilahi loh. Apa Bu? Biar kelihatan, apa matamu katarak? Gedene sekian lah katon sampai bawah. Emangnya penyanyi dangdut sampai bawah? Mbak penyanyi sampai bawah. Encok.
kita pengen mendapatkan kenikmatan yang sama, ikut bersyukur, jangan justru iri dengki. Saya selalu bilang apa Bu, kita semuanya berada di atas bumi yang sama tapi dengan rezeki yang berbeda. Sama mbak-mbaknya penyanyi, tak kasih tahu apa kelompoknya namanya? Al-Maidah, Al-Mahirah. Sorry Nduk, kita punya rezeki masing-masing, maka cukup saya sampaikan kepada kalian, oke Mbak, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sombong matane. Lah mosok amplopnya pada karo penyanyi. Ya Somat dolim ya. Kan Somat ngasih amplop kiai baru ini, tapi kalau sama penyanyi sembunyi-sembunyi. Boten Bu Dewi, gitu aja nesu. Wataknya di mana wataknya? Dicondet. Oh dicondet. Apa? Oh perintah sama Bahari. Besok kalau saya di Jakarta tak makan di wartegmu ya. Wartegnya Pak Somad sekarang sudah menggunakan teknologi sentuh, kayak HP, layar sentuh. Jadi kalau mau makan nuding-nuding, kae. Layar sentuh. Mudah-mudahan habis pengajian wartegnya nambah lagi 10 cabang, amin. Tahun depan pengajian lagi, kiainya Gus Sinta, penyanyinya ganti. Mbaknya kalau pegang mic gimana dia tadi? Mantap sekali. Saya itu melihat ini janda atau gadis bisa melihat dari bagaimana cara pegang mic. Kalau gadis biasanya kayak gini, lah penyanyi ini mau kayak gini. Mau sampai bawah Pak? Oh, arane Mbak Fadori nyekel mah kayak nekem. Pengalaman temen ya Fadori ya. Nggak usah iri dengan rezeki orang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dicatat dengan rezeki masing-masing. Mungkin ada tetangganya Pak Somad yang tidak sekaya Pak Somad, tapi dikasih karunia rezeki dalam bentuk yang lain. Anaknya berprestasi di sekolah, alhamdulillah. Ada satu keluarga dikasih rezeki banyak, tapi mohon maaf istrinya nakal. Ada seperti itu? Ada. Suaminya nakal. Artinya apa? Kekayaan itu bukan ukuran kemuliaan, miskin itu bukan ukuran kehinaan. Betul? Kaya belum tentu terhormat, miskin belum tentu terhina. Tapi apapun itu, kamu kaya harus manfaat dengan kekayaanmu, kamu miskin harus bersabar dengan kemiskinanmu. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan susah. Rezekinya mungkin bentuknya beda. Saya punya teman penghasilannya puluhan miliar, tapi nggak bisa apa-apa. Makan semuanya diatur sama dokter. Minum yang manis nggak berani karena penyakit gula. Makan telur nggak berani, kolesterol. Makan daging kambing nggak berani, darah tinggi. Kalau kepalanya pusing, berobatnya ke Singapura. Sementara saya punya jamaah miskin, pengayuh becak, hidupnya bahagia. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Lu serius? Sing sugih bojone siji wis ra iso kelon, duitnya miliaran. Kenapa nggak bisa kelon? Kula kena penyakit diabetes. Orang itu kalau sudah kena penyakit diabetes nggak bisa begini, tapi begini. Kok apa nih? Tongkate. Saya dulu yang ngasih tahu itu almarhum Kendos. Gus, sesuk gua aja sampai kena penyakit gula ya. Lah kenapa Ki? Arane wong lanang, duitnya oke, bojone ayu.
Kena penyakit gula, tak bisa ngajeng kayak gini. Lu serius? Makanya Pak Fadari duitnya nggak banyak, tapi nggak kena penyakit gula. Sudah toh masih begini Pak Dari, masih lirik janda. Jangan iri dengan rezeki orang. Rezeki itu bentuknya masing-masing. Saya punya teman Pak Kiai di Jogja itu namanya Mas Anton. Dia itu sering saya jadikan contoh. Rumahnya pinggir kali di bawah pohon pring Pak Kiai. Belum ada listrik. Airnya nimba itu masih pakai manual, nggak pakai sanyo. Alat transportasinya cuma sepeda ontel harga 100.000. Anaknya sama istrinya bahagia. Kalau beliau datang ke pasar, penjual itu bahagia. Karena kalau beliau datang, yang didatangi laris. Itu hidupnya nyaman banget. Coba tadi yang miliaran, sakit tok, apa-apa diatur sama dokter. Lagian juga begitu. Kalau Anda punya suami, tolong istri itu nggak usah banyak peraturan. Suami mau menikmati hidupnya, kamu larang-larang. Undangan manten resepsi. Suami mau ngambil sate, darah tinggi. Suaminya mau minum es buah, gula. Bojone ini kan stres. Akhirnya cari manis-manis di luar. Iya. Dibuat bahagia saja. Betul? Orang itu kan kaya atau miskin uang sinawang. Buktinya Somad, kelihatannya kaya, tisunya murahan. Bukan poyokan, faktanya kasarnya kayak kie. Orang metu-metu, nganti mau metu dibantu sama penyanyi ini. Karena penyanyi sepesualis mengeluarkan. Apa ge? Malah nggawa rokok udut. Ini golek tisu goblok. Sawah. Butuh tisu bukan udut. Rekarane siapa? Oh Pendi. Cie penyanyi cie. Kamu jangan deket-deket sama aku. Apa? Bukan seneng, aku jadi zizi. Mbak bentuknya ya awal SDSB. Semok depan, semok belakang. Iya. Kalau ini jelas STNK. Setengah tua nih kewer-kewer. Iya. Kalau mbahnya tadi jelas STMM. Setengah tua meh mudar. Semoga si mbahnya panjang umur, amin. Si mbahnya tak kasih minum. Mas tangkap ini mbahnya mas. Wah, diminum mbak ya, diminum. Walau mbak harus mandi. Om minta disawer. Kok bujurnya cemburu ya? Dikirane inyong tumbas. Gak boleh ngiri dengan rezeki orang. Kalau pengen mendapatkan rezeki yang sama, berdoalah yang baik. Ikutlah bahagia dengan rezeki orang. Ingat, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Contoh, jenengan ketemu Somad nanti pulang, Pak Somad terima kasih bikin pengajian, saya doakan Pak Somad rezekinya tambah banyak. Itu sama halnya jenengan mendoakan dirinya sendiri. Tapi kalau kamu ngiri dengan Somad, Allah Somad sugih paling ingut tuyul. Jangan-jangan sing ingut tuyul awakmu dewek. Betul Mat? Tak belani Mat, wong sing bayari Rika. Wis belani kayak ngene ora tambahi kebangetan Mat.
ki nyongi. Ki tisu saka mbake ambune kotang. Makasih ya. Kamu naksir mbaknya ya? Iya. Persoalannya kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir somat. Ya. Uden bengkak tambah medenteng. Pletet alon-alon men ora bahaya. Paling enak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola. Dadi idola. Sing udah lagi siapa? Para janda. Abdul Somad ngundang Gus Miftah, si Somad lumayan gagah. Anak gajah atus neng beli, najan gagah manuing. Cuaks. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jalo di diajari ngaji. Kepriman ya. Dirapi karena aku jadi ingin Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok berkobar. Berkat rahmat, pilih berkat apa rahmat? Ya rahmat ya berkat. Repote dadi kiai, awan bengi mulang santri, apa maning yang diundang ngaji, pamit mulai mesti bisa salami salamani. Salami salami apa sangoni? Oh oh udah, ini untuk Pendi dan kawan-kawan yang jomblo-jomblo. Tuku bawang kleru merica wis kebacut, sayang mong dianggap kanca. Semarang kali ini budek sing disayang matane. Iki ngundang Gus Miftah apa ngundang Ki Entos ya? Sar. Abah Lutfi itu dulu bilang begini Pak Kiai, Inyong itu biar matinin itu susah, tapi sekarang mulai seneng maning. Ya keprimen Mbak? Iya, entos wis ora ono gantine Narika. Maksudnya keprimen, cangkeme pada bosok. Gara-gara tongkat iki iya kali ya. Oh ibu-ibu minta syair, ya tak buatin. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkai meletek.
iki wis tuwek tetep kemenyek. Rambutnya panjang. Oh, kamu naksir ini. Apa? Palsu. Matanya palsu kepriye? Palsu kepriye? Apa? Asli. Rebonding. Oh, inyong dua cerita bapak kan rebonding. Anak kiai desa. Anaknya rambutnya gondrong panjang. Berangkat ke kota, pulang rambutnya lurus. Ramane takon, rambut Rika diapa ya? Rebonding ya. Apa kia rebonding? Diluruskan. Akhirnya bapaknya ke masjid ngimami sholat. Mau sholat tengok ke belakang. Bapaknya bilang, jamaah tolong softnya di rebonding. Pak Kiai bisa begitu ya. Kalau mau sholat, jamaah tolong rapatkan dan luruskan rebondingnya. Asyukru bilisan, alhamdulillah. Jangan iri, jangan iri. Teman tangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil ambulan. Somad beli rumah, kamu juga masuk rumah sakit. Somad nambah tanah, kamu juga masuk tanah kuburan. Hiduplah berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, betul? Biasa-biasa saja. Kalau sudah datangnya punya, insya Allah mesti punya. Gus Miftah sering bilang apa? Mintalah cukup, jangan minta kaya. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hatinya tidak tenang. Umpamanya Pak Faduri karaoke, umpamanya itu masih senang tapi hatinya tidak tenang. Wedi konangan bojone. Ya mbak ya, iya. Karaoke kalau randang. Masa kebayang Mbak Faduri karaoke, buka titik, jelas. Nomor 2, asyukru bil qalbi. Tidak hanya mulutnya yang mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya ikut bahagia, ikut bunga. Makanya mengucap alhamdulillah itu wajahnya harus sumringah. Ada nggak bu orang alhamdulillah tapi wajahnya tidak sumringah? Ada. Dikasih alhamdulillah. Apa? Ngosok. Keprimen kayak ngosok. Sengak terpaksa. Loh, sing ngomong ya kayak gini ya, balik kalau ke bojone, piye Pak penak? Enak. Enggak boleh. Alhamdulillah enak. Hatinya los. Ibu juga begitu, kalau suaminya minta jangan ditolak. Kan aku capek. Kalau kamu capek prasmanan. Bagaimana itu prasmanan? Pak, aku capek. Terus gimana bu? Ayo prasmanan. Caranya bagaimana? Buka dewek, tutup dewek kayak gini. Iya arane prasmanan. Kayak neng warteg kayak somat. Iya Bu Dewi. Kalau warteg prasmanan kan ya, ambil sendiri, tutup sendiri. Pantesan kalau mau keperimen cangkeme badok baca iki ya. Masa pengajian yang ngarep dewek. Kencot ya. Kalau di sini ngeli apa kencot? Ngeli. Katanya kencot. Purwokerto. Saya dulu pertama kali ngaji di rumahnya Mas Endos itu tahun 2008.
pagi-pagi Mas terus udut lainnya ditawari udut nganggo bahasa Tegal orang penak temen ya Pak Kiai Kiai kesuk-kesuk ngobori cocot ya Allah men ya cocotnya siapa itu bener kayak gitu Pak. Kalau di Purwokerto beda maning Pak Kiai Kiai ngomprongi congor lah keprimen congor diomprongi kayak bapak ngomprongi congor kayak pokoknya tidak hanya mulutnya mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya harus bahagia. Ingat Bu, bahagia itu adalah obat. Hati yang bahagia adalah obat. Makanya kalau nggak mau sakit harus bahagia. Gus, kenapa kalau pengajian bersama Gus Miftah harus bahagia? Iya, Anda itu datang ke sini masalahnya banyak, betul? Ada yang masalah dengan suaminya, ada yang masalah dengan istrinya, ada yang masalah dengan anaknya, ada yang masalah dengan sawahnya, ekonominya, kreditnya, mendringnya, debt kolektornya, banknya, penggadaiannya, betul? Kalau di rumah sudah susah, pengajian jangan sampai tambah susah. Di rumah susah, pengajian didandanin rokok, tambah susah. Coba, punya masalah apa enggak? Punya. Ada yang punya masalah dengan istrinya siapa? Fahdori umpama. Makanya benar punya anak dibawa pengajian dikipas-kipasi sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak yang baik. Keren. Walaupun kamu bukan ngipasi anakmu, ngipasi bedakmu. Yang ketiga, terakhir, sudah 5:30. Aku capek. Apa? Jam 2 matane. Asyukru bil arkan. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ikut bunga, badannya, anggota badannya gerak untuk ibadah. Makanya Pak Somad ditambahi ibadahnya, ditambahi sedekahnya, ditambahi kebaikannya. Maka ada istilah barokah. Barokah itu artinya apa Pak Somad? Ziyadah, bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Kalau Pak Somad semakin kaya, sedekahnya semakin banyak, itu tandanya rezekinya Pak Somad barokah. Tapi semakin kaya Pak Somad semakin pelit, berarti rezekinya tidak barokah. Semakin kaya istrinya semakin cinta karena kebaikan Pak Somad, itu berarti barokah. Kalau Somad nikah lagi tidak barokah. Dewi tak wangi, tak wangi, tambah ayu Bu. Berkah itu tambah kebaikannya. Kalau kita dikasih uang oleh Allah semakin banyak sedekahnya, berarti uangmu barokah.